Sebelumnya saya sampaikan yang hadir di Masjid Babu Salam ini, saya sampaikan satu doa, mudah-mudahan Allah memberikan paham dan barokah ya, amin. Barokah itu kebaikan yang sangat banyak, yang luar biasa, yang diberikan oleh Allah pada seseorang yang dikehendaki. Ada 8 amalan pengantar masuk surga. Yang pertama adalah thalabul ilmi, suka menuntut ilmu. Ada 8 saja. Pertama, saya ulang pelan-pelan ini karena nyangkut kebiasaan yaumiyah, amaliyah yaumiyah namanya. Kalau nanti cepat-cepat malah kita rugi dengan sendirinya. Saya ulang, yang pertama adalah thalabul ilmi. Antum semua senang menuntut ilmu, bahkan subuh-subuh ini sing enak kemana pagi-pagi ini? Ya terserah ya. Jadi kita menuntut ilmu dengan tenang dan tekun. Ya, bahkan di dalam Al-Quran itu ada yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat mereka yang beriman dan mereka yang berilmu. Tadi iman dan ilmu bergandengan sebenarnya. Apalagi kita yang senang menuntut ilmu, tidak terasa hari ini kita ditunggu malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Bahkan ada hadis, man salaka tariqan yaltamisu filman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa melangkahkan kakinya menuju majelis taklim, majelis pengajian, apalagi kuliah subuh dengan jariah seperti ini, maka akan dimudahkan masuk surga. Ini yang pertama. Setiap langkah kita dari rumah kita masing-masing diberi pahala 10, diberi pahala 10. Tapi kalau pakai sepeda, masa pakai seperti zaman Rasul, ya tentu urusannya malaikat, bukan urusan kita. Masuk ngatur pahala yang lain lapan dulu ya, pahala tahu kamari mandi. Yang pertama. Yang kedua, ahli Quran. Kita yang hadir ini tolong supaya hafal betul 7 titik dari Al-Quran. 7 titik dari Al-Quran. Walaupun mungkin yang lain tidak mampu karena keterbatasan ilmu kita, sama-sama 7 titik ini harus hafal, diusahakan. Pertama, suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Ya, lengkap itu. Sampai waladhdallin, amin. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat kursi. Ayat kursi harus hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kita jadikan amalan wiridan sehabis sholat subuh boleh, sekali aja juga, atau mungkin mau tidur kita baca sekali. Ini yang kedua. Yang ketiga, 2 ayat Al-Baqarah yang terakhir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ini harus hafal ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ini biasanya dibaca di rumah. Setiap saat, mungkin habis maghrib boleh, di saat sudah di rumah, atau ya sewaktu-waktu kita baca dua ayat yang terakhir ini. Siapa membaca di rumah, setan akan lari. Setan tidak kerasan, malaikat datang. Kan rumah itu kalau sering dibacakan Al-Quran, malaikat mendekat, setan menjauh otomatis. Apalagi kita yang ingin dilindungi dan dijaga malaikat, mudah sekali ini ya. Ada satu amalan yang sangat mudah untuk kita. Kalau mau tidur berwudu itu sudah luar biasa ini. Kita saja rasa-rasa kata-kata wudu adem ini apa ini. Siapa mau tidur berwudu, malaikat dari langit sana turun itu, nunggui mendekat orang yang mau tidur tapi berwudu. Dan khusus itu sampai doanya diajarkan Rasul untuk kita. Allahumma gfirli abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu. Loh coba, malaikat itu. Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena tidurnya pakai apa? Pakai wudu, Masya Allah. Pakai wudu saja kan gak bondo agak-agak, kicip gitu. Luar biasa. Jadilah saudaraku yang dirahmati Allah. Untuk selanjutnya, kul ya ayyuhal kafirun, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi 7 titik ini harus hafal. Harus kita hafal. Gampang itu apa? Untuk sholat-sholat sunnah. Apalagi kuliah surat Al-Kafirun istilahnya. Kalau kita gampangnya kan kuliah ya, untuk memudahkan istilah. Siapa yang ingin sholat 2 rakaat yang sunnah, yang mandub itu, hendaklah suratnya jangan dirubah. Apa? Kuliah dengan kulhu, Al-Kafirun dengan surat Ikhlas. Sebab yang lain tidak bisa mengalahkan. Siapa sholat, maaf, kalau kita sholat duha umpama, sholat duha hanya 2 rakaat, pakai saja itu, kecuali yang lebih dari 2, bebas. Atau kita biasanya qobliyah ba'diyah, kita masuk masjid, sebelum duduk jangan lupa sholat apa? Tahiyatul masjid. Suratnya pancet itu, tetap saja surat Qul ya ayyuhal kafirun yang pertama, yang kedua surat Ikhlas tadi Qul huwallahu ahad. Ini pahalanya luar biasa. Pahalanya yang kita laksanakan dengan tertib, maka akan dicatat luar biasa pahala kita. Siapa membaca Qul ya ayyuhal kafirun, apalagi dalam sholat sunnah yang 2 rakaat, maka diberi pahala seperti membaca seperempat dari Al-Quran. Kan 7 juz setengah itu. Hitung juz setengahnya gak ditinggal. Ya. Hitung juz, punjul separuh. Itu manakala kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Untuk apa? Ini kemurahan Allah untuk kita. Yaitu ketika kita sholat sunnah yang 2 rakaat. Apalagi Qul Allahu ahad untuk rakaat kedua, itu sama dengan membaca 10 juz. Maaf ya, Qul ya ayyuhal kafirun itu panjang, Qul Allahu ahad pendek, tapi pahalanya banyak yang kedua ini. Banyak yang kedua, kene 10 juz, kene 7 juz setengah. Itu urusannya malaikat, bukan urusan kita. Tetapi agama menawarkan seperti itu bagi urihtumha bima kuntum ta'malu, bagi kita yang tekun beribadah itu. Jadi 7 titik tadi. Jamaah sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, jihad fisabilillah.
jihad fisabilillah. Banyak sekali. Setiap aktivitas kita jihad fisabilillah. Saya ulang ya. Setiap aktivitas kita mesti jihad itu nimbrung di situ. Kita mau berangkat ke masjid, jihad sudah. Apalagi ketika khotibnya menyampaikan ya materinya, kita tidak ngantuk, nah itu jihad. Kita yang laki-laki tekun bekerja untuk keluarga agar tidak kekurangan ekonomi, umpama itu jihad. Ibu-ibu melatih anak-anaknya dengan bahasa ibu agar tidak misuan, umpama itu jihad. Artinya kalau ada seseorang keluarga itu kekurangan makan, yang disalahkan yang laki-laki, maaf, suaminya. Kalau bahasanya misuan anak-anak ini, yang salah siapa? Ibunya disalahkan, bahasa ibu itu. Tapi kita tidak usah menyalahkan sana sini, emang sekawan bayi macam-macam. Yang ketiga itu jihad. Jenengan senden begini, asal tidak ngantuk, jihad. Anak senden ngantuk, gak jihad itu, jauh itu. Maaf, saya ngantuk. Tak dengar itu ibu-ibu klotak-klotak itu jihad. Ya jihad, mudah-mudahan tidak keliru oleh beleh iwai nanti. Ono sing sayur tok, dibaca karena saya ngalami begitu. Pulang dibawahi kawan-kawan hanya nasi saja. Yang satu ikan saja ya, lauk pauknya. Ya tidak apa-apa, masa kita balik nanggone kerian, telon. Ya begitulah kehidupan. Yang keempat, akhlakul karimah. Kita harus memiliki akhlak yang bagus. Akhlak itu luas sekali. Kepada Allah dengan tekun ibadah. Ibadah kita hanya dua sebenarnya, sholat dan puasa. Zakat kan ngenteni apa? Ngenteni duwe akeh. Cukup nisabnya. Apalagi haji, fulusnya harus lumayan. Karena itu di dalam agama, kalau kita lihat urusan haji kan, wa aldin fin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Panggilan orang-orang itu agar segera haji. Mereka akan datang, ada yang berjalan kaki. Tempo dulu di Madinah Rasul ke Mekah kan jalan. Wa ala kulli dhamirin, ada yang naik unta sampai kurus. Mereka datang dari tempat yang jauh, itu tempo dulu. Tetapi dalam ayat yang lain, walillahi alam nasi hijul baiti manis tatoan. Walillahi alam nasi hijul baiti manis tatoan ilai sabil. Allah mewajibkan pada manusia, pada kita diwajibkan untuk berhaji itu. Walillahi ala nasi hijul baiti. Allah mewajibkan kepada manusia agar segera datang ke hijul baiti, maksudnya haji. Tapi di situ ada manis tatoa, yang mampu. Jadi agama itu tidak berat. Kalau berat berarti jihadnya kurang sip. Agama tidak terlalu berat. Mengapa kalau kita sholat subuh kok sedikit panjang? Nah, ya kita jihad itu mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Setiap satu huruf 10. Setiap huruf. Kalau panjenengan umroh atau haji di sana lama lagi. Maaf, 45 baris baru ruku. Yang kedua 40, saya kalau mengikuti kan terbiasa di sana itu cara subuh itu, apalagi hari Jumat ada sujud tilawah kan. Itu surat Sajdah itu habis itu. Lalu surat Al-Insan itu saja sudah agak lama. Tapi mereka tua-tua tidak terasa. Mengapa? Karena hatinya bangga di sana. Nah, jamaah sekalian termasuk kita, kalau ada imam yang agak panjang sedikit,
ya kita bersyukur pada Allah. Sebab berdiri kita itu memperkuat posisi jiwa kita. Akhirnya pun kita tidak gampang delun. Apa delun ini? Sembolah del bahasa desa. Sudah ya. Yang keempat jadi akhlakul karimah. Menghindari perselisihan. Ya. Jangan juga berdebat agama. Kalau sudah paham ya sudah. Ada seseorang yang keliru datang kepada ustadz, tolong sampai terangkan masalah ini, padahal tujuannya nyindir wong itu tidak boleh, tidak perlu itu. Orang itu menata dirinya sendiri. Soal perbedaan wallah alam itu sudah Allah yang maha tahu. Masalah malah sunnah mesti berbeda, dan diajarkan Rasul begitu ya. Dan itu kalau kita haji, maaf, kembali kata masalah akhlakul karimah, di sana kan ada surat Al-Baqarah 197. Al-Hajju asyurum ma'lumat. Haji itu waktunya sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu sudah, selain itu bukan musim haji, boleh umrah. Karena itu sebenarnya penduduk asli Mekah itu kalau haji aja, kalau umroh saja. Nah, kalau kita orang asing bukan penduduk asli Mekah, kita ada haji tamattu, ada haji qiron. Ini kemurahan Islam untuk kita yang jauh-jauh. Nah itulah jamaah sekalian. Yang kelima, sholat 5 waktu harus kuat kita itu. Karena apa? Kalau nanti kita kembali pada Allah, yang ditanya adalah salat itu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salat. Bukan urusan lain, tetapi salat kita yang ditanya. Pertama kali yang ditanya kepada umat itu adalah salat itu. Dan itu apalagi kita mengambil saf depan. Kalau Jumatan, coba bonusnya banyak itu. Siapa datang hari Jumat mengawali, maka dicatat malaikat, jadi dekat dengan malaikat. Bonusnya apa kira-kira hari Jumat? Kayak kurban apa ya? Kayak kurban unta itu 40 juta, 30 juta ya. Tetapi bagi orang yang Jumatan diisi, karena itu mulai besok kalau hari Jumat jenengan jam 8 sudah harus datang. Masa ngono? Ya, begitulah gambarannya. Yang keenam, dzikir sehabis sholat. Setelah assalamualaikum kita dzikir. Nah, dzikirnya inilah pengantar ke dalam surga. Dan tidak banyak itu dzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Untuk subuh khusus Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sudah clear ini. Yang keempat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa sekali, bisa 10 kali, bisa 100 kali. Cuma biasanya kita kalau zuhur, asar, isya ya mungkin cukup sekali-sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin maghrib tidak ada kajian, mungkin kita istirahat, maka di situ kita baca 10 kali, atau mungkin subuh 10 kali. Syukur-syukur bagi kita yang mau sholat duha di saat syuruk itu, di saat terbit. Tapi tolong jangan niat sholat suruh, niat sholat duha di awal waktu, itu namanya syuruk, sholat syuruk ya. Jadi nah, itu namanya saja.
Karena sholat duha kan terbagi dua. Di awal waktu disebut suruk itu, ya. Di akhir waktu disebut sholat awabin. Insya Allah sudah paham, karena itu sudah terbiasa. Lalu baca tasbih, subhanallah, subhanallah berapa kali? 3 sama. Alhamdulillah sama. Allahu Akbar sama. Siapa yang tekun baca tasbih 33, hamdalah 33, takbir Allahu Akbar 33, supaya jangkep 100, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Syukur-syukur ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa membaca tasbih 33, hamdalah 33, takbir 33, dan ada tambahan sedikit tadi, sampai sepuh, sampai seto belum haji, pahalanya setara dengan haji. Luar biasa, kan pengurahan Allah. Siapa membiasakan diri bertasbih tadi dan selanjutnya, andai kata dia sampai sepuh dan wafat belum haji, itulah amalan yang pahalanya ya setara dengan haji. Ini pernah itu di masa Nabi itu ada orang-orang muhajirin, orang yang ikut hijrah Rasul, kan di sana belum mantap itu ekonominya. Mereka menyatakan, nahnu min zumratil masakin, kami ini kelompok-kelompok orang yang tidak punya ini Rasul. Kami sholat, orang kaya-kaya itu sholat. Kami puasa, orang kaya pun puasa. Mereka zakat, kami tidak. Mereka haji, kami tidak. Mungkin gambaran kita haji numpak pesawat, ini kan sekarang. Dulu lebih berat Rasul, berjalan 380 km. Madinah ke Mekah itu jalan, ya, lebih payah. Coba kalau mungkin kita waktu mau umroh, mungkin dari Madinah ke Mekah kan hanya 8 jam saja bis itu, kecuali kalau supirnya leren ke restoran, jenengan harus bayar 1 real dan jangan cepet-cepet. Ya gak sampai bayar 1 real, apa-apa turu supir ya apa nyuapi ku jenengi, apa dosa? Ya ndak, ya cepet, jangan gampang dosa, dilok-dilok masalahnya. Wah supir ini Anda asri cepet diwai sareal dan mana sabis doang suwidak ya, karena ngebeng aja dikasih terus langsung berangkat cepet, apa-apa ngantuk asalnya itu. Masih supirnya pintar dari duit ya nih. Ya ngalah no kita. Jamaah sekalian, wiridan itu seperti ini sehabis sholat tadi, kalau bisa masih suasana memiliki wudhu, luar biasa. Malaikat ini yang dekat. Yang ketujuh, membaca surat Ikhlas 10 kali. Siapa yang waktu sholat membaca surat Ikhlas, Qul Allah berapa kali? 10 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai 10 kali. Nah, itu surat Ikhlas 10 kali, apalagi dibaca habis sholat wajib. Itu sama dengan nyurung masuk surga pada orang itu. Sudah ketujuh, tinggal yang terakhir adalah wanita solihah. Kita yang punya keluarga di saat usianya sudah 10 ke atas, terutama kalau keluar rumah, maaf untuk putri-putri ya, supaya pakaiannya dijangkepi lah. Jadi jangan sampai press body atau sampai pakaiannya mini ya. Maaf, ini diusahakan bagi anak-anak cucu kita yang 10 ke atas, adalah kalau keluar rumah diberukuti. Tadi saya baca dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin
yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna yurafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahim. Tadi saya baca itu. Tadi surat Al-Ahzab rakaat yang kedua. Nah, jamaah sekalian, wahai Nabi, katakan pada istrimu, anak-anak perempuan kamu, dan wanita-wanita mukminat, hendaklah melabuhkan bagiannya. Jadi kalau berbagian, hendaklah seimbang dengan mata kaki lah untuk ibu-ibu. Jangan sampai mendekati lutut, di bawah kan. Apalagi sekarang ini pakaian kan murah saja. Kalau perlapan ini kita bisa melaksanakan dengan tertib dan baik, berarti tanda orang itu ahli surga, insya Allah. Cukup itu saja. Kuna agak-agak lali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal waqidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dzunubana wa ghafir lana sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafa indal hisab. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana itali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni minal ajzi wal kasal minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wal rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamadatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan nazai imanana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.